dan dilarang untuk mengarang sendiri. Sesuatu tentang Allah tabaraka wa ta'ala diucapkan, sesuatu yang paling berharga dari apa yang kita miliki. Bagaimana caranya supaya kita menjaga hal terpenting yang ada di dalam kepemilikan kita? Mari kita jaga hal yang termahal yang kita miliki ini. Mari kita jaga hal yang terpenting yang kita miliki ini. Jangan kalahkan agama dan menangkan orang tua. Finnar. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Asil TV, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Senang sekali bisa kembali bertemu dengan Anda di jalan meniti agama Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah ajarkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada manusia yang berhak untuk menyampaikan sesuatu dari Allah selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satu yang diizinkan Allah untuk mengatakan sesuatu tentang Allah adalah seorang manusia saja di permukaan bumi, bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Dan semua yang akan berkata tentang Allah setelah beliau wajib melalui jalan beliau, wajib melalui jalan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dilarang untuk mengarang sendiri. Sesuatu tentang Allah tabaraka wa ta'ala diucapkan, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya manusia yang diizinkan berbicara tentang Allah tabaraka wa ta'ala belum pernah menyampaikannya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati dan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk ke arah jalan as-sirat al-mustaqim yang selalu kita minta kepada Allah di dalam salat kita, ihdinas sirata al-mustaqim. Saudaraku, saudariku, kembali kita bertemu di acara Jemaah Bertanya, Ustadz Menjawab, edisi khusus pada hari-hari yang dimudahkan Allah tabaraka wa ta'ala kita untuk bisa banyak waktu bersama antum dan antun, para pemirsa Asil TV dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Dan mengawali pertemuan kita di sore hari yang berbahagia ini, kita lanjutkan sedikit nasihat jelang tanya jawab yang bisa antum berikan kepada kami, dan mudah-mudahan kami ada ilmu untuk menjawabnya dari ayat-ayat Allah dan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan yang lalu kita sudah ingatkan, kita sudah menasihati diri sendiri dan kaum muslimin dan muslimat bahwa agama adalah hal yang termahal yang kita miliki. Agama adalah hal yang terpenting yang kita miliki. Agama adalah hal yang termahal, terpenting, segala-galanya yang kita miliki. Kita memiliki agama dan jadikan agama itu sesuatu yang paling berharga dari apa yang kita miliki, melebihi berharganya anak kita, istri kita, suami kita, harta kita, pangkat dan jabatan kita. Jadikan agama sesuatu yang paling berharga yang kita miliki, dan selalu hadirkan itu, bahwa masing-masing kita memiliki agama, dan masing-masing kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah tentang agama kita masing-masing. Dan hadirkan selalu bahwa itulah hal yang paling mahal, itulah hal yang paling berharga yang kita miliki, mengalahkan segala-galanya. Menyambung nasihat pada pertemuan yang lalu, maka nasihat pagi hari ini masih berhubungan dengan apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Setelah kita meyakini, setelah kita selalu merasakan bahwa kita memiliki agama, ada sesuatu yang kita miliki bernama agama, dan kita benar-benar telah menjadikan agama itu kita pandang sebagai hal yang paling berharga yang kita punya, hal yang paling mahal yang kita miliki, hal yang paling penting dalam kepemilikan kita adalah agama.
Maka nasihat pada sore hari yang berbahagia ini adalah bagaimana caranya kita menjaga agama itu. Bagaimana caranya supaya kita menjaga hal terpenting yang ada di dalam kepemilikan kita. Bagaimana caranya kita bisa menjaga agama, dan itu hal yang termahal yang kita punya dalam hidup kita. Marilah saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku yang kucintai karena Allah, dimanapun Anda berada di bumi Nusantara yang sangat luas ini, yang menyaksikan acara ini sekarang secara live, ataupun yang akan menyaksikan acara ini nanti di tayangan ulangnya, di siaran tundanya, maka marilah saya mengajak diri sendiri, saya mengajak Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, mari kita jaga agama. Mari kita jaga agama kita. Mari kita jaga hal yang termahal yang kita miliki ini. Mari kita jaga hal yang terpenting yang kita miliki ini. Karena kalau memang itu hal yang termahal, dan itu hal yang terpenting, dan itu hal yang paling berharga yang kita punya, mustahil kita tidak akan menjaganya. Lihatlah seorang ayah yang merasa anaknya adalah hal yang sangat berharga yang dia miliki. Lihat bagaimana dia menjaga anaknya. Lihat bagaimana dia tidak akan biarkan anaknya berada di titik-titik di mana akan memberikan mudarat kepada anak itu. Walau hanya sekedar pisau, silet yang dipegang oleh anaknya, sang ayah tidak akan rela. Karena dia tahu itu akan melukai tangan anaknya, melukai tubuh anaknya. Dan dia ambil silet itu dari anaknya, walau anaknya marah, walau anaknya yang tidak mengerti dan tidak faham menangis, dan mengira ayahnya mengambil barang mainan yang dia inginkan dan dia sukai. Akan tapi itulah dia, penjagaan dari seorang ayah kepada anaknya yang belum tahu bahaya silet yang akan melukai badannya, bahaya silet yang akan melukai tubuhnya. Namun yang perlu kita lihat bagaimana sang ayah melakukan penjagaan kepada anaknya, melakukan penjagaan kepada buah hatinya, karena dia merasa bahwa anaknya mahal, anaknya sesuatu yang sangat berharga bagi dirinya. Oleh karena itu dia lakukan hal yang harusnya dia lakukan untuk menjaga anak, walau sang anak tidak suka apa yang dia lakukan. Karena dia tahu dan anak tidak tahu. Karena dia mengerti dan anak tidak mengerti. Demikian juga ketika anaknya sudah mulai tumbuh besar, menjadi remaja, dia pun mengawasi anaknya, menasihati anak tersebut, supaya tidak sembarangan bergaul, supaya tidak sembarangan memilih teman, supaya tidak sembarangan duduk-duduk di tempat yang tidak memberikan kepadanya kecuali mudarat. Hendaklah berhati-hati, dan terkadang ia antar anaknya ke tempat yang diinginkan anak supaya ingin tahu, karena sang ayah ingin tahu apa dan bagaimana dan siapa teman-teman anaknya, dan semua itu untuk menjaga sang anak. Kenapa demikian perhatian sang ayah kepada anaknya? Karena dia merasa anaknya mahal, karena sang ayah merasa anaknya berharga, karena sang ayah merasa bahwa anaknya itu sangat penting dalam hidupnya, dan rusaknya anaknya akan memberikan bahaya besar untuk ayahnya, dan petaka besar dan kesedihan berlarut untuk ayahnya, untuk keluarganya. Oleh karena itu dia jaga anaknya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, dan banyak lagi hal yang dilakukan oleh orang tua kepada sang anak demi penjagaan itu. Nah, kalau kita bicara sekarang antara seorang orang tua dengan anak yang merasa, pasti semua orang tua merasa bahwa anaknya adalah aset yang berharga dari hidupnya, sesuatu yang sangat mahal dalam hidupnya, sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya, harus dia bela mati-matian di dalam hidupnya. Maka kalau kita meletakkan agama lebih daripada anak, maka akan lahir penjagaan terhadap agama. Akan lahir penjagaan terhadap agama. Bahwa masing-masing kita berusaha menjaga agama kita ini, supaya tidak mendatangkan mudarat kepada kita. Karena orang yang beragama tidak baik akan mendatangkan mudarat kepada sang pemilik agama yang tidak baik itu. Lihatlah ketika Nabi SAW bersabda, salawatu rabbi wa salamu alaihi, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatuh. Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat salatnya. Kalau salatnya baik, kan baik seluruh amalnya. Kalau salatnya buruk, berarti agamanya buruk. Apa yang akan terjadi? Akan buruk juga seluruh amalnya. Dan buruknya agama akan membuat buruknya amal yang lain. Dan itu akan memberikan mudarat kepada orang yang memiliki agama yang buruk itu. Sehingga ketika buruk agamanya, buruk salatnya, buruk yang lainnya, apa yang akan dia dapatkan di akhirat? Apa yang akan dia dapatkan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah? Layakkah dia untuk berada di surga Firdaus yang dia minta dengan lisannya namun tidak dia kerjakan dengan amalannya?
Permintaannya permintaan lisan, namun usaha untuk meraih dan menggapainya nihil. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka agama kita bisa memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita, sebagaimana bisa memberikan mudarat yang luar biasa kepada kita. Maka wajib kita untuk menjaganya, saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat. Dan cara menjaga agama adalah agar jangan kita melakukan hal yang berseberangan dengan agama itu. Agar jangan kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan agama itu. Agama adalah apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan agama kita adalah apa yang kita amalkan. Maka yang kita amalkan hendaknya kita sesuaikan dengan apa yang diajarkan oleh Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apapun yang menghambat itu semua, hendaklah kita tidak menjadikan agama sesuatu yang di nomor duakan. Boleh jadi keinginan kita untuk mempertahankan agama berbeda dengan keinginan orang tua kita. Jangan kalahkan agama dan menangkan orang tua. Boleh jadi keinginan kita untuk memiliki agama yang baik berseberangan dengan suami kita. Jangan kalahkan agama dan menangkan suami. Dengan istri kita, jangan kalahkan agama dan menangkan istri. Dengan anak kita yang kita cintai, jangan kalahkan agama. Jangan singkirkan, jangan nomor duakan agama kita demi untuk mengikuti anak-anak kita yang membuat agama kita salah dan rusak. Demikian juga dengan harta. Jangan nomor duakan agama demi membela-bela harta. Akan tapi nomor satukan agama. Bela-bela agama. Walau kita tidak mendapatkan dunia seperti yang didapat oleh mereka yang mencampakkan agamanya, biarkan. Biarkan. Biarkan kita tidak mendapatkan seperti yang mereka dapatkan. Karena mereka mendapatkannya dengan cara mengorbankan agama mereka. Mereka mengorbankan hal yang lebih penting dari hidupnya untuk hal yang sangat kecil dan kerdil dalam hidupnya. Karena mereka tidak mengerti. Mereka tidak faham. Mereka jahil. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya tahu zahir kehidupan dunia. Mereka hanya tahu harta. Mereka hanya kenikmatan sesaat. Mereka hanya tahu kenikmatan secuil. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sementara tentang hari akhirat, mereka orang yang sangat lalai. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan seperti mereka. Jangan mau menjadi orang-orang yang seperti mereka. Yang tidak tahu dan tidak mengerti akan mahalnya agama. Yang tidak mengerti dan tidak tahu akan pentingnya agama, akan berharganya agama yang dia miliki. Mereka melakukan itu karena bagi mereka tidak ada arti agama itu. Bagi mereka agama itu bukan suatu hal yang harus mereka bela, bukan suatu yang harus mereka jaga, bukan suatu yang harus mereka pertahankan. Karena bagi mereka agama adalah suatu yang sangat murah. Dan kesalahan itu yang terjadi. Sehingga akhirnya harta secuil membuat agama mereka rusak. Hanya karena keuntungan yang sangat sedikit mereka tidak sholat subuh. Hanya karena keuntungan yang sedikit mereka berdusta. Hanya karena keuntungan yang sedikit mereka bersaksi palsu. Hanya karena keuntungan yang sedikit mereka korupsi. Mereka mencuri. Hanya keuntungan yang sedikit mereka memfitnah. Hanya untuk keuntungan yang sedikit mereka berdusta. Mereka mencurangi timbangan. Kenapa semua itu terjadi? Karena yang tadi. Mereka tidak merasa bahwa agamanya hal mahal yang mereka miliki. Mereka tidak pernah merasa bahwa agamanya hal paling berharga yang mereka punya. Mungkin agama bagi mereka nomor 100 atau nomor 150 atau nomor 1000 dari hidup mereka. Sehingga tidak ada yang harus dibela dari agama ini. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Dan yang akan terjadi pada hari kiamat kelak mereka menyesal. Dan mereka minta dikembalikan ke dunia untuk memperbaiki agama mereka. Rabbana akhrijna minha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami ke dunia, bangkitkan kami kembali ke dunia. Kami ingin beramal saleh, melakukan amalan yang tidak kami lakukan seperti yang kami lakukan dulu. Ghairal ladzi kunna na'mal. Kami akan mengamalkan agama, mengamalkan amalan yang tidak seperti yang kami amalkan dulu. Akan tapi semua itu hanya isapan jempol. Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan pernah mengabulkan permintaan mereka untuk kembali ke dunia. Karena ketika di dunia mereka telah diberikan peringatan. Telah diturunkan Al-Quran, telah diutus para nabi dan para rasul. Setelah Nabi Muhammad Allah wafatkan, para da'i pun ditakdirkan Allah untuk menyampaikan nasihat kepada mereka. Justru mereka tertawakan. Allah kirim nasihat kepadanya melalui anaknya, dia tertawakan. Melalui sahabatnya, dia tertawakan. Melalui rekan kantornya, dia tertawakan. Melalui atasannya, dia tertawakan. Melalui bawahannya, dia tertawakan. Dia tidak peduli. Oleh karena itu ketika mereka minta nanti dikembalikan ke dunia, Allah pun tidak peduli. Allah pun tidak peduli.
Ma'asyiral muslimin, kita akan diperlakukan oleh Allah di akhirat sebagaimana kita memperlakukan agama kita. Kita peduli dan sangat peduli kepada agama kita, Allah akan peduli kepada kita di akhirat. Namun ketika kita cuek kepada agama kita, tidak menjadikan agama suatu hal yang harus diperhatikan, maka juga Allah akan cuek kepada kita di akhirat. Percayalah. Nasullaha fanasiyahum. Mereka cuek kepada Allah dan Allah akan cuek kepada mereka di akhirat. Mereka merintih, mereka meminta, mereka menjerit, mereka memelas. Seandainya itu mereka lakukan di dunia akan bermanfaat. Nah, tapi ketika mereka melakukan di akhirat, tidak semua, tidak ada arti dan tidak ada gunanya sama sekali. Tadarru', memelas, merintih, menangis di hadapan Allah bermanfaat di dunia. Apabila kita lakukan itu di dunia untuk menjaga agama kita, untuk menjaga ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala bermanfaat. Nah, tapi kalau sudah dilakukan di akhirat, tak ada gunanya sama sekali. Allah sudah tidak akan peduli kepada orang yang merintih dan merintih di akhirat, namun tidak pernah mau merintih kepada Allah di dunia. Maka jangan sampai seperti mereka. Mereka yang tidak peduli kepada agamanya, yang setiap hari mengotori agamanya, setiap hari melanggar aturan-aturan agama, setiap hari merusak dan mengotori agamanya. Semoga mereka diberikan hidayah oleh Allah dan kita diberikan istiqamah untuk bisa menjaga agama kita. Dan semoga Allah tidak palingkan hati kita dari agama yang hak ini, dan kemudian ikut bersama mereka-mereka yang tidak peduli kepada agamanya, yang setiap hari mengotori agama mereka sendiri, yang setiap hari merusak agama mereka sendiri, padahal itu adalah hal yang terpenting yang mereka miliki di dalam hidup. Mudah-mudahan nasihat singkat di edisi Jemaah Bertanya Ustadz Menjawab spesial pada sore hari berbahagia ini bermanfaat bi'idznillah azza wa jal, dan semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang selalu menjaga agama kita demi kebaikan kita. Dan sungguh apabila kita menjaga agama ini dengan baik, pasti di akhirat kelak agama itu yang akan menjaga kita. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.